Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari kelas 11 IPA 1. Dan perkenalkan, nama saya Naysila Esli Aurelia Nasya dari 11 MIPA 1 SMA Negeri 8 Balikpapan Barat. Kali ini saya akan melakukan percobaan termokimia tentang reaksi eksoterm dan endotherm. Apa ya reaksi eksoterm dan endotherm itu? Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan akan bertambah. Reaksi eksoterm memiliki nilai entalpi yang negatif. Berikutnya adalah reaksi endotherm. Reaksi endotherm merupakan reaksi yang menyerap kalor. Pada reaksi ini, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan akan menurun dan suhu sistem akan bertambah. Reaksi endotherm memiliki nilai entalpi yang positif. Agar lebih paham, mari kita lanjut ke percobaan yang pertama. Percobaan pertama. Ini dia alat dan bahan yang digunakan. Langkah kerja. Pertama-tama, masukkan deterjen ke dalam gelas yang sudah berisi air. Selanjutnya, aduk deterjen hingga larut dengan air. Berikutnya, masukkan sitron ke dalam gelas lainnya yang sudah berisi air. Setelah itu, aduk sitron hingga larut dengan air. Gelas yang di dalamnya dilarutkan sitron, dinding luarnya terlihat berembun. Ini terjadi karena penurunan suhu. Sedangkan saat menyentuh gelas yang berisi larutan deterjen akan terasa panas karena kenaikan suhu. Inilah kesimpulannya. Percobaan yang kedua. Inilah alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan kedua. Langkah kerja. Pertama, taruh koin di atas piring. Selanjutnya, tuang air warna ke atas piring. Cara mengambil koin tanpa menyentuh air adalah taruh lilin di tengah-tengah piring, lalu nyalakan lilin. Kemudian, tutup lilin perlahan dengan gelas kaca. Kemudian, amati reaksi yang terjadi. Air akan tersedot ke dalam gelas, dan kita pun dapat mengambil koin tanpa menyentuh air. Inilah kesimpulan percobaan yang kedua. Yang terakhir, ini adalah percobaan yang ketiga. Ini dia alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kerja pertama adalah masukkan cuka ke dalam botol yang kosong. Selanjutnya, tuangkan sabun cuci piring ke dalam botol yang berisi air cuka tadi. Lalu, teteskan pewarna makanan ke dalam botol. Lalu, kocok botol hingga semua bahan tercampur dengan rata. Tuangkan air hangat ke dalam mangkuk. Setelah itu, masukkan ragi. Lalu, aduk ragi hingga larut dengan air. Dan setelah merata, masukkan ragi ke dalam botol. Jika kita menyentuh permukaan botol, maka akan terasa hangat. Inilah kesimpulan dari percobaan ketiga. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam percobaan di video ini. Terima kasih sudah berkunjung ke video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.